kota untuk kuliah piano. Ini salah satu talent asli lokal Solo yang nantinya go internasional. Devon yang piano dulu. Betul, itu saya temuin dari masih 2 SD, diproses berarti udah berapa ya? Tambah 8, tambah 10. Jadi sekitar 10 tahun, udah di level, menurut saya kemarin juara di level internasional juga. Gitu. Dan beliau orang Dawung situ, kelas 3 SMA, dan tahun depan nanti dia ke Eropa. Jadi konser ini sebetulnya untuk upgrade nama dan brandnya Devon ini. Gitu. Dan nanti acaranya kira-kira, nah ini agak padat, jadi kalau besok waktunya longgar, kalau sampai akhir mungkin jam 9 malam atau 9 lebih seperempat baru selesai. Mulainya jam berapa? Jam 7 malam. Biasanya kami disiplin, jadi setengah 7 itu kita open gate, nanti jam 7 malam masuk. Nanti kalau mas bapak-bapak, enggak, ini datangnya mungkin terlambat, itu nggak apa-apa sebetulnya. Cuma nanti bisa masuknya pas repertoar pergantian. Karena musik klasik kan beda dikit sama genre lain. Musik klasik ini zaman dulu kan musiknya bangsawan, dimana apa ya istilahnya tertata banget. Jadi antar repertoar itu nggak bisa masuk. Jadi harus selesaikan dulu, terus nanti begitu ganti repertoar baru bisa masuk. Nanti ada yang jaga pintu soalnya. Nanti mengangkat lagunya Beethoven atau Mozart atau siapa? Ada beberapa lagu. Yang pertama Beethoven, ada Bach juga, ada Mozart juga. Ada lagu Indonesianya Ismail Marzuki, itu karya-karya seriusannya, dan lagunya nanti yang ada bahasa Italia, bahasa Indonesia, sama bahasa Jerman kalau nggak salah. Itu yang Mozart number berapa? Seharusnya itu dia. Yang Mozart sebentar aja. Jadi saya malah nggak hafal. Saya hafalnya punyanya saya. Kalau nggak salah sonata in C minor. Nah, di sonata in C minor itu ada 3 bagian. Sebentar ya. Nah ini karyanya ada Pablo de Sarasate, ada di itu namanya press release juga. Beethoven, Ismail Marzuki. Mozart dimainkan Devon, ada Paulo Costi, ada Pablo de Sarasate lagi. Yang terakhir yang paling istimewa format trio, itu Mozart karyanya piano trio in C mayor. Kayak gitu. Mozart ini karyanya amazing ya, dari usia 5 tahun dia sudah konser dan anak jenius di genre musik klasik. Tapi diangkat di kota Solo. Sebagai Solo kan akhir-akhir banyak konser. Besok nggak ada calon wali kota manapun, saya hindari. Salah satu pengen datang tapi saya ojo betul gitu. Karena ini agenda pure murni seni, nggak ada kaitannya sama agenda politik manapun. Sekedar radio aja nggak boleh? Nggak boleh. Kalau tim sesa nggak apa-apa, tapi kalau yang orangnya jangan lah. Nanti nggak. Dari penilaian. Ya. Dengan mengambil aliran musik klasik ini kan berat bagi masyarakat ini. Betul. Itu rasanya apa? Sebetulnya musik klasik ini bukan berat tapi belum familiar aja. Kalau mempelajarinya memang berat, tapi kalau didengarkan sebetulnya enak buat aliran otak kita, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Terus juga idealnya itu pembelajaran seni dari SD sampai SMA, bahkan TK itu kalau bisa sih musik klasik ya. Tapi karena di Indonesia, khususnya Solo itu kan masih jarang orang yang memiliki pemahaman bagus tentang musik klasik. Nah, kenapa saya angkat? Supaya jadi inspirasi buat para pendidik-pendidik saya undang juga, barangkali nanti mereka bisa menerapkan ini. Karena dari kecil pasti lagunya Balon Ada 5, Burung Kakak 2, dan sebagainya. Tapi belum pernah diajari itu dari era apa, misalnya era barok. Barok itu pada saat itu ada Galileo Galilei, sehingga musiknya sangat matematis. Setelah itu ada era klasik, itu di era Mozart. Era romantik itu bagaimana feeling si komposer itu dimainkan di situ, kayak gitu. Nah itu kenapa musik klasik juga, karena melatih kedisiplinan. Karena musik klasik ini bener-bener satu not tuh kayak nggak boleh beda. Terus juga bukan musik yang apa ya, bukan musik yang misalnya kayak ini kan kita sambil dengerin musik. Betul, jadi dia harus fokus nonton. Ya meskipun lama-lama ngantuk ya. Pasti nanti kira-kira kalau ada yang full nonton dari awal sampai akhir, mungkin 15 menit pertama masih tahan. Nanti mungkin setelah 15 menit mungkin cenderung ngantuk. Karena memang belum familiar. Tapi kalau misalnya nanti udah sering, akhirnya malah enjoy. Gitu.
Kalau totalnya sekitar 70 menit sampai 80 menit. Cuman di antara repertoar itu kan ada jeda supaya ada yang ke kamar mandi. Karena pada saat repertoar berjalan kan tidak boleh keluar dari ruang konser. Jadi ada 5 menit jeda dan itu membuat jadi totalnya 2. Kalau repertoarnya aja paling 80 menit. Ada hubungannya dengan kuliah? Ada kali itu. Kan saya sendiri masih jalani semester 9 ini, bangga ya, harusnya 8 ya. Pas ketemu itu semester 7 waktu itu. Tahun lalu, Desember tahun lalu itu ketemu semester 7 ini udah gak kerasa udah 1 tahun. Jadi semester 9, ini bagian dari perkuliahan. Jadi kan kalau perkuliahan kan harus menyelenggarain konser. Tapi sebetulnya saya lebih mengangkat teman-teman pekerja seni ini ya untuk supaya mereka bisa punya waktu bersama. Kuliahnya di Apanya? kuliahnya di S1 Seni Musik UKSW. Sulawesi. Betul. Masyarakat penontonnya berapa? 150 kalau termasuk panjenengan semua. Kalau yang di luar media 130. Sudah terjual semua ya tiket? Sudah. Kami batasi juga sampai maksimal 150 karena kalau dulu pernah di Aston Solo November 2023 itu kan sampai 370. Itu tidak efektif sih. Sampai belakang suaranya hilang. Kecuali orkestra besar. Kalau orkestra besar yang isinya 40, 50, mau 1000 orang, 2000 orang nggak apa-apa. Tapi kalau orkestra kecil, bukan orkestra kecil ya, ini namanya musik kamar, cuma 3 orang, maksimal 150. Nanti sampai belakang hilang suaranya. Iya. Kalau ngejar cuan yang kayak kemarin. Karena ini ngejar apresiasi seni dan kualitasnya kayak kami jaga di maksimal 150. Harapan dari konser ini, Mas? Harapannya ekosistem musik klasik di Solo semakin berkembang ya. Jadi saya perhatiin sampai detik ini dari 2022, sebetulnya malah dari 2018, itu belum ada penyelenggara lain selain saya. Saya malah senang kalau ada yang akhirnya menyelenggarakan. Karena untuk merangsang yang lainnya. Kalau di musik itu saya, khususnya di musik klasik nggak pernah saya ngerasa saingan sih. Karena kalau bisa malah semakin bertumbuh. Di Semarang bertumbuh cukup baik, Jogja apalagi kalau Jogja memang pusatnya. Surabaya lumayan, tapi Solo ini paling nggak ada event musik klasik. Dari 2022, ini selalu saya. Kalau yang format orkestra ada sih, cuman dia nggak musik klasik. Genrenya musik lain. Musik klasik itu kan termasuk kategori musik serius. Siap. Apa kira-kira target dari targetnya lebih mengenal kualitas musik klasik ini sebagai musik yang elegan yang bisa menenangkan pikiran. Menurut banyak jurnal kan musik klasik ini dianggap bisa mencerdaskan.